Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Abdul Mufarozin selaku Rektor Institut Pesantren Nahdlatul Falah, yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Pelaksana KKN Mandiri 2020, yang kami hormati Bapak DPL kita tercinta Bapak Ahmad Dalham Arif, dan yang kami hormati Bapak Maktufin selaku narasumber kita pada malam ini. Yang kami banggakan teman-teman anggota KKN Dahsyat Hikmah dan tak lupa pemirsa ngaji daring yang berbahagia dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Sukaryati selaku moderator yang akan memandu acara ngaji daring pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Susunan acara yang pertama, pembukaan, yang kedua, pembacaan CV narasumber, dan yang ketiga, inti, dan yang keempat, diskusi, dan yang kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara malam hari ini diberikan dan bermanfaat. Sebelum memasuki acara inti, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan narasumber kita. Dan di sini saya akan membacakan CV dari narasumber kita. Nama Dr. Andes Maktufin, MPD. Tempat tanggal lahir Pati 2 Mei 1967. Alamat Rejo Agung RT 1 RW Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jabatan sekarang pengawas TK atau SD. Tempat bekerja Disdikbud Kabupaten Pati dan Ibnufah Pati. Jabatan akademik dosen. Agama Islam. Riwayat pendidikan dan sertifikasi pendidikan SLTA SPG Negeri Pati tahun 1986. S1 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pati tahun 1992, S2 di Universitas Negeri Semarang tahun 2009. Dengan sertifikat yang pertama, sertifikat pelatih, asesor BAN, BAN-S atau M, 2 sertifikat asesor TK, 3 sertifikat asesor pendidikan anak usia dan pendidikan non-formal. Yang keempat, sertifikat guru profesional. Sedangkan pengalaman narasumber atau pemateri kita yaitu yang pertama, guru TK, SD, MI, MTS, MA, kejar paket, serta dosen. Masya Allah. Yang kedua, kepala TK, kepala MA, Sekprodi PGTK, UNES kerjasama dengan Pemda Pati. Yang ketiga, trainer atau narasumber di BAN atau P4TK, LPMP, Dinas Pendidikan Kegiatan Mahasiswa. Yang keempat, aktif di pengurusan IGTKI, PGRI, KKPS, serta APSI. Yang kelima, pernah mendapat penghargaan sebagai teladan tahun 1994 dan juga berprestasi. Tahun 2009.
penghargaan Satya Lencana dari Presiden Republik Indonesia tahun 2015. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang strategi guru dalam membentuk karakter anak selama belajar dari rumah yang akan disampaikan oleh Bapak Mahfudin. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Pariyati selaku moderator yang menemani saya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan dari sisi teknis maupun yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tahmiluna ila darul rahmah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunjina an dalalah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syu'iha wa tawaffana 'alal iman wat taubah wa nas'alullahu salamata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati na'im wan najata minan nari bi rahmatika ya arhamar amma ba'du. Bapak Rektor IPMAFA yang saya hormati, yang mudah-mudahan pada malam hari ini juga memantau untuk kegiatan dari anak-anak yang sedang KKN ini. Pak Dekan, Pak Dr. Agus, selamat malam. Assalamualaikum Pak Dekan, Pak Kaprodi, juga tidak lupa Ketua Panitia dari KKN pada kali ini, juga Pak Dalhar selaku dosen pendamping lapangan untuk kelompok dahsyat ini. Ya, syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa memenuhi atas harapan dan permintaan dari Adik Supariyati dari mahasiswa IPMAFA yang pada tahun ini memasuki kegiatannya untuk KKN, dan dalam ini adalah dari kelompok dahsyat ini, dan memasuki putaran keempat untuk ngaji daring ini. Kelompok dahsyat menghubungi saya untuk bisa membersamai mereka di dalam memenuhi dan menuntaskan program-program kerjanya untuk di KKN ini. Secara pribadi saya menangkap kegiatan ini sebagai suatu kegiatan yang sangat luar biasa dan positif, dan barangkali mungkin malah harapan saya ini untuk kegiatan ini bisa diteruskan, dilestarikan dalam rangka partisipasi dari mahasiswa maupun alumni dari IPMAFA untuk menunjukkan bakti dirinya terhadap perkembangan untuk negeri ini demi sebuah perubahan di masa yang akan datang. Karena hal-hal seperti ini sangat dibutuhkan pionir-pionir penggerak untuk perubahan di masyarakat,
pada khususnya dan negeri ini pada umumnya itu. Dan pionir-pionir itu adalah diharapkan dari mahasiswa-mahasiswa, terutama dari mahasiswa yang telah mendeklarasi diri sebagai sebuah kampus perubahan yang akan mempelopori perubahan untuk Indonesia ini. Baiklah para pirsawan yang sedang mengikuti untuk acara ini, perkenankan untuk saya akan mengupas sedikit tentang strategi guru di dalam membentuk karakter anak ini selama musim pandemi ini. Kita tahu bahwa adanya pandemi ini adalah dipikir sebuah keberkahan, ya berkah, dipikir sebagai sebuah musibah, ya memang musibah. Kalau di sisi positifnya, dengan adanya pandemi ini, kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus berpikir keras, mencari jalan keluar untuk bagaimana permasalahan-permasalahan ini bisa tertuntaskan dan terpecahkan. Termasuk adalah masalah pendidikan yang sedang kita jalankan ini. Maksudnya kita adalah sedang dijalankan oleh para guru dan juga sedang dijalankan oleh para orang tua. Karena sebenarnya tanggung jawab pendidikan untuk anak itu adalah tanggung jawab dari para orang tua masing-masing. Kalaupun ada guru itu melakukan proses pendidikan, itu sifatnya hanyalah sebagai bentuk bantuan dari guru itu atas tugas dan kewajiban para orang tua. Sebab nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana seorang anak itu ke depan, itu adalah dari para orang tua masing-masing. Namun demikian, Ibu dan Bapak semua dan saudara-saudara semua yang mengikuti acara ini, bahwa dalam permasalahan adanya pandemi ini, maka mau tidak mau guru harus merubah strateginya. Dari yang semula pembelajaran itu dilakukan dengan tatap muka, dengan luring, ya, maka untuk selanjutnya, suka tidak suka, mau tidak mau, seorang guru itu supaya tujuan dari pendidikan itu bisa dapat dicapai, maka guru sekarang dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, yang dalam ini adalah pembelajaran dari rumah. Dan pada malam hari ini, khusus yang akan menjadi topik bahasan kita pada malam hari ini adalah bagaimana strategi guru membentuk karakter, ya, membentuk karakter selama belajar dari rumah itu. Baiklah Bapak dan Ibu dan saudara-saudara semua, baik itu adalah orang tua dan calon orang tua, pendidik dan calon pendidik, bagaimana kita bisa menerapkan hal itu. Tapi sebelum kita bahas tentang
bagaimana karakter anak dan bagaimana cara menyampaikannya kepada anak dan bagaimana karakter itu penting untuk anak, maka perlu kita sadari bahwa karakter pada anak itu adalah sangat penting untuk dibentuk. Karena dari karakter anak yang telah terbentuk itu nanti akan sangat-sangat membantu dalam upaya dia bisa hidup di masanya, dia bisa hidup dengan baik di lingkungannya, maupun dia bisa hidup di masa-masa yang akan datang. Karena dengan karakter yang baik, karakter yang bisa diterima, karakter yang sesuai dengan norma, maka anak tersebut tidak akan begitu banyak mengalami masalah. Apalagi di masa-masa yang akan datang, di mana Indonesia ini sedang mempersiapkan diri sebagai negara yang akan menjadi pelaku di dunia ini, ya, yang ini sudah ditandaskan bahwa 100 tahun Indonesia merdeka, besok tahun 2045, maka akan dideklarasikan bahwa Indonesia kuat, Indonesia jaya. Sehingga hal itu tentunya dibutuhkan satu generasi-generasi, di mana generasi itu adalah generasi-generasi yang siap memikul tanggung jawab yang tidak berat ini. Oleh karena itu, untuk bisa mendapatkan dan bisa diperoleh generasi-generasi yang seperti itu, tentunya juga tidak lepas dari persiapan membentuk generasi itu, terutama adalah proses pendidikan membentuk dari generasi itu, dan generasi itu adalah memang ya anak-anak yang sedang belajar di era sekarang ini. Karena rata-rata anak yang sedang belajar di era sekarang ini adalah usia-usia, kalaupun SD ya sekitar 6 sampai 12 tahun, ya kalau PAUD yang 4 sampai 6 tahun itu, di mana 20 tahun lagi, yaitu tahun 2045 itu anak-anak kita itu sedang umur produktif, ya, umur produktif, umur di saat dia mengambil peran di negeri ini. Oleh karena itulah maka kita harus mempersiapkan generasi itu sebagai generasi emas yang memiliki karakter kepribadian yang unggul, yang dalam hal ini kita kenal dan kita istilahkan sebagai generasi yang berkarakter dan berkepribadian Pancasila, gitu ya. Baiklah, saudara-saudara semua, terkait dengan karakter, ya, tentunya kita pernah dengar antara istilah karakter, kepribadian, watak, sifat, dan sebagainya itu. Mari kita telaah sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan karakter itu. Karakter dapat dijelaskan di sini adalah kombinasi sifat-sifat dalam diri seorang yang menjadikan seorang itu unik, ya, berdasarkan apa yang ia sudah miliki sejak lahir maupun apa yang ia pelajari dalam
hidupnya, yaitu dari lingkungannya. Jadi karakter itu dapat juga disebut sebagai learned behavior. Itu karakter. Sedangkan untuk kepribadian, ini juga merupakan kombinasi sifat dalam diri seorang yang ini adalah kepribadian ini adalah mengarah untuk berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku tertentu yang khas dalam hubungannya dengan lingkungannya. Ini jadi hampir mirip-mirip gitu ya antara karakter dan kepribadian. Nah, menurut Likerman mengatakan bahwa kepribadian ini lebih bersifat menetap dan dipengaruhi oleh faktor keturunan. Kalau sedangkan karakter ini lebih terbentuk karena pembelajaran ya terhadap nilai-nilai yang sedang berlaku di lingkungannya itu. Itu kalau kepribadian. Dan kemudian untuk ada lagi istilahnya temperamen, ini adalah kumpulan sifat-sifat seorang yang diperoleh sejak lahir. Ini temperamen. Kemudian satu lagi istilah yang juga mirip-mirip itu adalah sifat. Nah, kalau sifat ini adalah karakteristik antara yang satu dengan yang lain dan membentuk identitas orang tersebut. Itu adalah berbagai istilah yang membedakan antara satu dengan yang lain yang terkait dengan karakter. Tetapi untuk selanjutnya antara karakter dan kepribadian ini hampir-hampir mirip, sehingga dengan demikian para ahli psikologi itu antara keduanya tidak bisa saling terpisahkan. Nah, saudara-saudara semua yang mengikuti untuk kegiatan ini yang berbahagia, dan karakter-karakter anak ini memang perlu dimunculkan dan dikuatkan, sehingga dengan demikian nanti betul-betul ketika anak itu betul nanti akan terjun di masyarakat, karakter itu akan terbentuk dengan baik. Beberapa karakter yang sedang dikuatkan dan ini sedang dikembangkan, ini menurut Departemen Pendidikan yang dituangkan dalam kurikulum yang sedang dikembangkan itu, maka nilai karakter utama yang sedang dikembangkan dan dikuatkan ini adalah karakter religiusitas, yaitu karakter beragama, kemudian karakter nasional. Yang ketiga adalah karakter kemandirian. Ini kemandirian dari anak itu. Dan yang keempat adalah, dan yang kelima adalah karakter integritas. Jadi nilai-nilai utama dari penguatan pendidikan karakter yang dimunculkan itu adalah kelima itu, agar itu bisa melekat dan berkembang pada diri anak tersebut. Sedangkan lebih jauh lagi dari 5 karakter utama yang muncul itu dikembangkan lagi sebagai
yang meliputi selain religius ada jujur, toleransi, ya, kemudian disiplin, kemudian kerja keras, kreativitas, terus mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, ya, kemudian semangat kebangsaan, cinta tanah air, ya, menghargai prestasinya orang lain, kemudian bersahabat, yang ke-14 itu cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Ini pun juga penjabaran dari karakter-karakter tersebut itu. Itu adalah nilai-nilai karakter yang nanti akan dikembangkan dari kita sebagai seorang pendidik yang mempunyai satu tanggung jawab tentang bagaimana generasi ke depan itu bisa terbentuk dengan baik, dengan karakter yang siap untuk bisa memikul negeri yang kita cintai ini untuk bisa menjadi negeri yang besar ini. Gitu, dan semuanya dari tugas besar itu adalah memang tidak lepas dari kerjasama antara lembaga-lembaga yang terkait, yang bertanggung jawab atas perkembangan dari anak ini. Ya, kalau dulu ketika saya kuliah kenal dengan Tripusat Pendidikan itu, yang itu meliputi dari keluarga, kemudian masyarakat, kemudian juga sekolah. Ya. Ada lagi yang menambahkan selain ketiganya itu adalah ditambah dengan pusat-pusat tempat ibadah, masjid kalau Islam, dan tempat ibadah yang lain kalau agama yang lain. Ini pun juga bertanggung jawab atas perkembangan dari karakter anak tersebut. Nah, saudara-saudara semua, terkait dengan ini, ya, maka tanggung jawab dari orang tua itu pun juga sangat besar dalam hal ini. Ki Hajar Dewantara sebagai seorang tokoh pendidikan, kebetulan ini adalah tadi tanggal 25 itu adalah hari guru, ya. Beliau mengatakan bahwa setiap orang, ya, setiap orang adalah menjadi guru, dan setiap rumah adalah menjadi sekolah. Nah, ini dimaksudkan adalah bahwa setiap anggota keluarga yang dewasa, ya, yang dewasa dari umur maupun dewasa dari sisi mental dan sisi rohani dan sisi yang lain, ini bertanggung jawab untuk di sebuah rumah itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan kompetensi-kompetensi tersebut. Sehingga dengan demikian
anggota keluarga yang masih belum dewasa itu akan terbantu untuk sisi perkembangannya, termasuk perkembangan karakternya oleh para orang-orang dewasa di rumah tersebut. Dan pengertian bahwa rumah menjadi sekolah di sini, ya, rumah menjadi sekolah di sini. Hendaknya setiap rumah ini bisa menjadi tempat bagi setiap anggota keluarga, khususnya anak-anak ya, untuk bisa memperoleh dari pengembangan kompetensi-kompetensi yang sudah saya sebut tadi, yaitu memperoleh pengembangan kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Yang hal ini adalah penting untuk kehidupan anak tersebut ketika mereka menjadi dewasa yang akan datang. Dengan demikian, hidupnya nanti akan penuh makna di masa yang akan datang, karena sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan itu sudah juga terbentuk dan terkembangkan di keluarga. Oleh karena itulah, Bapak dan Ibu semuanya, proses pendidikan ini tidak bisa berjalan sendiri di lembaga formal, lembaga sekolah itu saja, tetapi juga perlu dukungan sepenuhnya untuk di keluarga, di masyarakat, maupun di lembaga-lembaga pusat pendidikan, pusat pengembangan anak, yang hal ini bisa semua mendukung atas proses ini. Nah, Ibu dan Bapak semua yang saya hormati, terkait dengan hal ini, Ibu dan Bapak, ada pengaruh besar memang pengembangan kepribadian anak ini dari keluarga. Karena anak yang berhasil dengan berkembang baik itu pun juga tidak lepas dari bagaimana keadaan dan proses yang berjalan di keluarga itu. Keluarga yang berantakan tentunya akan melahirkan anak-anak yang berantakan juga. Oleh karena itulah, besarnya pengaruh keluarga terhadap perkembangan anak ini menuntut kita semuanya itu untuk menjadikan keluarga ini sebagai tempat yang baik dan yang nyaman untuk perkembangan dari pendidikan anak ini. Nah, di sini ada ada 15 ya. Ada 15 peran orang tua dalam pembentukan anak untuk menjadi anak yang berkepribadian baik dan berkarakter yang baik itu. 15 peran orang tua untuk bisa membentuk kepribadian anak yang berkepribadian baik dan berkarakter baik ini, diantaranya adalah yang pertama, ini orang tua harus bisa memenuhi kebutuhan anak. Ini
baik kebutuhan fisik maupun ketenangan mental dan kebutuhan yang lain dari anak itu. Yang kedua adalah orang tua ini bisa menyediakan lingkungan yang aman untuk perkembangan anak ini. Jadi anak ini nanti akan bisa merasa nyaman, aman di dalam dia mengembangkan jati dirinya untuk bisa menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, orang dewasa yang telah terpenuhi dan terkembangkan kompetensi-kompetensinya sehingga kemudian yang ketiga adalah orang tua ini harus bisa melindungi, ya. Orang tua harus bisa melindungi dari anak itu sendiri. Ini pun juga terkait dengan orang tua menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman dari anak itu sendiri. Kalau anak itu terlindungi oleh orang tua, yang tentunya dalam hari ini adalah tidak ya terlalu overprotective, itu tidak, tetapi dalam pengertian melindungi ini adalah membuat rasa aman dan nyaman di diri anak tersebut sehingga anak itu berada di rumah tidak mengalami satu kekhawatiran yang itu akan mengganggu dari proses perkembangan psikisnya kelak yang akan datang. Kemudian sebagai tanggung jawab orang tua pun yang selanjutnya yang keempat adalah mendidik anak, ya, mendidik anak. Nah, ini pun juga tidak lepas dari peran orang tua untuk bisa membentuk kepribadian dan karakter anak supaya menjadi anak yang berkarakter yang baik ini. Dan yang kelima adalah memperkenalkan anak dengan lingkungannya. Ini sangat penting sekali supaya anak itu tidak terlempar dari lingkungannya, ya. Tetapi anak itu sudah bisa menjadi bagian dari lingkungannya. Oleh karena itu perlu bagi orang tua itu dalam rangka membentuk karakter dan kepribadian anak itu, anak sering-sering untuk diajak mengenal lingkungan sekitarnya dengan cara melibatkan anak itu untuk berpartisipasi dan di dalam setiap kegiatan apapun, event apapun yang ada di lingkungan itu, sehingga dari proses itu anak akan mengenal atas lingkungannya itu, sehingga dengan demikian kelak dia akan mulai terampil, ya, terampil untuk bisa bersosialisasi dimanapun dia berada, ya. Jadi tidak ada kendala bagi dia ketika dia berada di suatu daerah yang baru karena ia sudah terbiasa dengan keterampilan mengenal lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial, ya. Jadi di laut bisa hidup, di darat bisa hidup, di gunung bisa hidup, di hutan bisa hidup. Tapi tentunya cara mendisiplinkannya ini tidak disiplin ala militer, tetapi
cara mendisiplinkannya ini tentunya memilih cara yang lembut dengan seni mendisiplinkan anak antara orang tua satu dan orang tua yang lain itu tentunya bisa berbeda-beda. Karena yang namanya seni ya, antara satu keluarga yang lain itu tidak harus sama gitu ya. Nah, ini tentunya kita perlu belajar banyak dari keluarga-keluarga yang telah bisa mendisiplinkan anak, tetapi tidak menimbulkan satu ekses rasa berontak dari anak itu sendiri. Dan itu yang memang perlu kita belajar dari sana. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ke-12 itu kita sebagai orang tua dalam rangka untuk bisa membantu perkembangan karakter dan kepribadian juga harus mulai untuk bisa menetapkan batas dan aturan di norma-norma keluarga pun mulai harus bisa kita bangun. Tentunya penetapan batas dan aturan itu sebaiknya kita buat secara bersama-sama. Ya, jika kita buat secara bersama-sama, tentunya sebagai konsekuensinya dia akan lebih ya konsekuen dengan aturan itu karena dia juga terlibat untuk proses pembuatan aturan itu daripada ketika penetapan itu dia tidak terlibat. Nah, ini kita coba untuk wujudkan itu. Dan yang ke-13 itu adalah mengajarkan anak ya untuk lebih aktif ya, artinya anak itu kita rangsang untuk bisa selalu aktif ya, dengan adanya rangsangan-rangsangan dari orang tua ini, sehingga anak itu tidak menjadi anak yang kebalikannya aktif, ya pasif. Nah, ini itu juga akan mendukung terbentuknya karakter anak untuk selalu produktif dan kreatif di masa-masa yang akan datang. Kemudian orang tua pun juga perlu membangun kematangan pribadi dari anak itu ya, dari sedikit demi sedikit gitu ya, sehingga dengan demikian tidak diharapkan sudah dewasa tapi kematangan kepribadiannya masih kayak anak kecil. Nah, ini satu ketimpangan antara usia fisik dan usia mental itu tidak seimbang, dan itu perlu kita kurangi untuk ketimpangan yang seperti itu, sehingga itu perlu kita latih ya, kita wujudkan agar ketimpangan itu tidak terjadi pada diri anak tersebut. Dan yang ke-15 adalah kita tetap menjaga kondisi dari fisik anak ya, mulai dari menjaga nilai gizi dari makanan, mulai kita jaga dari kebersihan lingkungan, pakaian, dan mulai kita harus jaga dari kebiasaan hidup bersih dari anak itu ya, karena ini pun juga nanti akan terbawa ketika dia menjadi orang yang dewasa terkait dengan kondisi fisik dari anak itu.
Dan anak itu akan terlihat bagaimana besarnya adalah juga dipengaruhi bagaimana ketika masa kecilnya di keluarga tersebut. Jadi itu peran orang tua dalam pembentukan kepribadian dan karakter anak itu yang bisa diperankan oleh orang tua. Dan bagaimana selama pandemi ini oleh guru, ya. Nah, peran guru hanya memfasilitasi, ya, memfasilitasi, memotivasi, memberikan satu arahan, ya, memberikan satu arahan, memberikan satu konsep program, ya, konsep program untuk para orang tua itu dalam rangka bagaimana orang tua di rumah bisa membantu berperan aktif dalam ikut mengembangkan pembentukan karakter dan kepribadian anak yang baik, yang nanti betul-betul akan sangat-sangat membantu kehidupan anak tersebut di dalam kehidupannya yang akan datang itu. Nah, itu adalah konsep dan peran dari orang tua dalam rangka untuk bisa mengembangkan karakter. Nah, soal tekniknya, Ibu dan Bapak, terkait dengan di masa pandemi ini, tentunya banyak media atau jalan yang itu bisa kita lakukan sebagai seorang guru, ya, seorang guru. Kalaupun tatap muka langsung untuk kita sampaikan kepada orang tua itu tidak memungkinkan, maka itu bisa kita lakukan lewat media-media daring yang kita kenal dan yang sudah familiar dari orang tua itu. Ya. WA group barangkali mungkin itu menjadi pilihan karena itu adalah sudah familiar. Jadi secara bertahap, ya, pesan-pesan guru terkait dengan bagaimana orang tua harus berperan dalam ikut mengembangkan karakter dan kepribadian anak itu bisa kita sampaikan. Tentunya penyampaian kepada orang tua dengan bahasa komunikasi yang bisa diterima tanpa menyinggung, tanpa orang tua itu merasa tergurui, dan dia bisa sadar menerima dan melakukan dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas tanpa ada rasa ketersinggungan. Maka yang namanya bahasa komunikasi, ya, betul itu di apa, ada komunikasi penyiaran Islam itu dikembangkan di sini, ya, barangkali bisa diintegrasikan di dunia pendidikan ini, yaitu komunikasi penyampaian pesan kepada orang tua dalam rangka untuk bersama guru mengembangkan kepribadian dan karakter itu. Prosesnya sudah berjalan separuh waktu, ya. Masih 1 jam lagi ya, Mbak, ya. Iya. Barangkali mungkin ada hal yang perlu disampaikan kepada saya nih, ya, supaya saya tidak bicara terus itu. Mungkin ada hal yang bisa disampaikan saya sebelum saya lanjutkan, ya. Ada pertanyaan atau gimana itu? Terima kasih Pak Mahfud materi yang telah disampaikan. Nah, untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab, dan di kolom komentar sudah banyak pertanyaan Pak.
Saya Oke, monggo barangkali di bisa sini ada sampaikan. Pak menarik. Tanyanya begini. Assalamualaikum, saya Intan, ibu 2 anak. Yang pertama usia 6 tahun, yang kedua 4 tahun, keduanya perempuan. Di era new normal sekarang, bagaimana cara membentuk karakter anak usia dini yang tidak bisa bersosialisasi secara langsung dengan teman-teman sebayanya? Nah, begitu pertanyaan yang pertama. Monggo Pak, bisa. Oke. Baik, ya. Terkait dengan kita harus melatih anak untuk bisa bersosialisasi supaya nanti kelak ketika dewasa dia tidak mengalami hambatan, gitu ya, hambatan. Sementara ini masa pandemi, gitu ya, masa pandemi. Kalau kita ajak sosialisasi, gogek ketularan corona, gitu ya. Kalau tidak kita ajak sosialisasi, bagaimana perkembangan sosialisasi anak kita nanti itu. Nah, sebenarnya untuk protokol kesehatan di dalam bersosialisasi kan juga sudah diatur, gitu kan. Jadi kita bersosialisasi dengan kanan kiri teman kita sebaya, tapi dengan tetap jaga jarak, ya, pakai masker, ya, cuci tangan, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu, ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya kita mengajarkan sosialisasi ini kan ya tidak selama masa pandemi ini saja. Sebelum masa pandemi kan juga ada waktu. Besok setelah pandemi kan juga bisa. Jadi masih ada banyak waktu bagi Bu Intan untuk bisa melatih bersosialisasi dari putri panjenengan itu. Kemudian yang berikutnya, sosialisasi itu pun juga ada cara dengan virtual juga, ya, virtual juga. Jadi dilatih nelpon, ya, dilatih mungkin video call-an, cara ponakan saya itu video call-an. Ayo Mas Kenji video call-an yuk, gitu kan. Tuh. Nah, kemudian bersosialisasi itu pun juga bisa dengan anggota keluarga. Tapi yang jelas dengan teman sebaya, ya, dengan sebaya yang ada di sekitarnya itu memang perlu kita wujudkan sosialisasi ini. Jangan sampai anak panjenengan itu menjadi anak yang, ya, yang terbuang dari lingkungannya karena dia tidak bisa sosialisasi dengan lingkungannya, atau dia canggung ketika harus terjun ke lingkungannya. Maka sering-seringlah putrane panjenengan itu jangan ajak terlibat di kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungannya itu. Begitu Mbak Pariyati, ya, yang bisa kami sampaikan. Ya, barangkali ada yang lain mungkin. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk penanya yang kedua, ini juga ada lagi Pak, dari Irfan Ma'arif. Begini, kurang lebih 6 bulan dari 10 bulan sejak COVID berkunjung ke Indonesia, sistem pendidikan luring mati total. Saya punya adik kelas 1 MI, mulai dari awal tahun ajaran baru sampai sekarang belum masuk sekolah, kecuali PTS. Saya kira daring adalah sistem paling efektif, tapi ternyata seefektif apapun daring masih banyak celah. Dalam artian, hanya pergeseran peran orang tua sebagai guru dadakan
Dan yang saya tanyakan adalah apakah sekolah daring ini akan berpengaruh terhadap psikologi anak usia dini, termasuk adik saya ini, saat mereka masuk dengan sistem pembelajaran luring nantinya. Monggo. Oke, ya. Ini pertanyaannya adalah apakah sekolah daring ini berpengaruh, ya, berpengaruh secara psikologi, ya, terhadap perkembangan anak. Kalau pengaruhnya sih, ya mesti ada, ya, mesti ada, itu ya. Tinggal pengaruh di bidang apa, ya. Di bidang komunikasi, ya, komunikasi, ya ini yang paling menyolok sekali, gitu ya, komunikasi. Yang biasanya komunikasinya itu adalah secara langsung, diikuti dengan mimik tatap muka, diikuti dengan sentuhan-sentuhan psikologis yang sangat mengena kepada anak, gitu ya. Tapi setelah daring itu mungkin kurang didapatkan, ya, kurang didapatkan, sehingga yang diterima oleh anak itu rasanya terhadap guru itu ya tidak seperti ketika tatap muka ini, ya. Tetapi ini adalah bagaimana lagi, karena keadaan yang harus kita lakukan. Jadi suka tidak suka, ya, mau tidak mau, ya, mau tidak mau, ya, kita harus menyesuaikan diri, ya, kita harus menyesuaikan diri dan siap dengan keadaan yang seperti ini. Nah, itulah yang paling bisa kita lakukan. Kalau mungkin kita tidak menerimakan terus dengan keadaan ini, malah itu akan memupuk dan menumpuk rasa stres diri kita, ya, rasa stres diri kita, yang itu juga sangat berpengaruh lagi di psikologi kita itu, ya, psikologi kita itu. Nah, karena stres yang menumpuk biasanya akan berpengaruh kepada fisik kita, ya, fisik kita, gitu ya, fisik kita. Biasanya stres yang menumpuk itu mudah untuk penyakit apapun mampir ke tubuh kita, ya. Oleh karena itu kepada Mas Evan, keadaan ini kita terima dengan kita berusaha untuk bisa menyesuaikan dan berusaha untuk mensikapinya dan mengurangi sekiranya hal-hal yang sekiranya kurang pas itu. Kalaupun mungkin daring kurang efektif dikarenakan karena mungkin keterampilan untuk berteknologinya baik dari gurunya maupun untuk orang tua dan anaknya, ya mari kita mulai sekarang untuk bisa sedikit demi sedikit belajar berteknologi di dalam melaksanakan proses pembelajaran ini. Dengan demikian rasa kecewa kita itu sedikit-sedikit akan terkurangi dengan guru nanti yang sudah terampil dan pas di dalam proses menyampaikan proses pembelajaran, dan bahkan pembelajaran itu sangat menyenangkan. Nah, itu malah akan lebih menarik dan efektif itu, ya. Begitu Mas Irfan, ya. Mudah-mudahan keadaan ini segera berakhir sehingga hal-hal yang tidak menyenangkan ini sudah hilang lagi, ya. Tapi ke depan pun juga yang namanya daring ini juga akan terkembangkan, gitu ya. Karena era kita kan era industri 4.0 ini kan semua kehidupan ini tidak lepas dari pakai teknologi, termasuk proses pembelajaran ini, ya. Gitu. Oke, gitu Mbak Mariatnya sementara jawaban saya. Ya, kalaupun tidak ada nanti akan teruskan materinya, gitu ya. Itu saja dulu pertanyaannya Pak. Monggo silakan jika masih ada materi yang perlu disampaikan. Nanti ya. Oke, ya. Sambil menunggu dari para penanya yang berikutnya, saya akan lanjutkan untuk ini, ya.
penguatan peran orang tua dalam tumbuh kembang anak ini. Jadi setelah kita tahu jadi peran orang tua di dalam hal penguatan atau pengembangan karakter dan kepribadian anak ini, maka ini perlu kita kuat, ya, kita kuatkan. Jadi peran guru di sini, ya, peran guru di dalam kegiatan parentingnya, ya. Jadi media komunikasi antara sekolah dan orang tua dalam tumbuh kembang jiwa anak ini bisa diformat dengan kegiatan parenting ini. Dan kegiatan parenting ini bisa narasumbernya dari guru, bisa dari luar guru, dan bisa juga mungkin dari sesama orang tua, ya, sesama orang tua. Orang tua yang memiliki best practice dalam proses mendidik anaknya itu barangkali bisa istilahnya ditularkan kepada orang tua yang lain lewat program atau media atau organisasi dari parenting ini. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang penguatan peran orang tua dalam tumbuh kembang anak. Ya, ini memang dulu kita sampaikan ya dalam rangka untuk di masa pandemi ini, karena masa pandemi ini menyadarkan bagi para orang tua, ya, yang selama ini proses pendidikan itu dipasrahkan sepenuhnya dari pada para guru, tapi di masa pandemi ini tersadarkan, oh, mendidik anak itu ternyata memang tugas orang tua, dan ternyata mendidik anak itu yo ora gampang, ya. Lagi mendidik anak satu-satunya aja itu angele koyok ngopo kuwi apa meneh mendidik anak sebanyak satu kelas ini, ya, mendidik anak sing koyok Mbak Suparyati barang itu kan perlu satu strategi tersendiri untuk bagaimana supaya dia menerima proses pendidikan dari saya itu dengan lelo legowo ora terpaksa, kan gitu kan, dan harus dengan menyenangkan, gitu kan. Nah, peran pendidikan keluarga ini memang kalau di prosentase, ya, dari pendidikan para ahli itu 60%, ya, 60% gitu ya. Ya, memang betul dari sisi waktunya aja 24 jam itu yang paling banyak di keluarga, gitu ya. Nah, nih. Dan itu harus dipenuhi 60% itu, ya. Lah, untuk bisa memenuhi kan perlu modal, Pak. Modalnya kan kudu duwe ilmu pendidikan, Pak, gitu kan. Ilmu pendidikan, Pak. Nah, supaya untuk ilmu pendidikan kan di Pak kuliah di Mafa gitu kan. Nah, untuk bisa memenuhi ini maka peran pendidikan keluarga tersebut akan diambil oleh lingkungannya, ya. Kalau tidak bisa memenuhi 60% oleh orang tua itu, maka proses pendidikan dari anak itu nanti akan diambil oleh lingkungannya. Entah itu lingkungan gamenya, atau lingkungan mainnya, atau lingkungan apanya itu ya. Nah, ini yang kita harus waspada itu ya. Nah, kita harus menyadari, ya, kita harus menyadari yang dimaksud kita itu ya juga saya, saya, Anda, baik sudah orang tua maupun calon orang tua, itu bahwa pendidikan yang pertama dan utama itu memang adalah di keluarga ini. Seberapa peran keluarga? Nah, ini tadi saya sebutkan 40% itu di mana? Ya 40% itu adalah di sekolah, 20% di lingkungannya 20%. Oleh karena itu yang punya membentuk
bagaimana anak kelak yang akan datang, termasuk karakter dan kepribadiannya adalah ya keluarga ini. Oleh karena itu, ya, sebagai orang tua ini di dalam proses pendidikan, termasuk proses pendidikan karakter ini, yang perlu dilakukan adalah di keluarga itu adalah yang pertama modeling, ya, sebagai model dari para anak kita. Mari kita terjemahkan di dalam setiap kehidupan sehari-hari. Hari ini, sudahkah saya menjadi model dari anak-anak kita? Dan model yang bagaimana yang perlu kita berikan kepada kita? Supaya kita sebagai orang tua itu menjadi yang diidolakan dari anak-anak kita. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita selalu melakukan yang namanya coaching, pendampingan, ya, setiap aktivitas dari anak itu supaya dari yang belum bisa menjadi bisa, dari yang belum terampil menjadi terampil, dari yang belum baik menjadi baik ini. Ya, ini yang mungkin rada berat bagi para orang tua yang bekerja penuh itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah orang tua perlu memberikan yang namanya loving kepada anggota keluarga ini, ya, kasih sayang dan cintanya. Dan pola asuh orang tua, termasuk pola asuh untuk mengembangkan karakter itu adalah yang paling efektif adalah dengan habituasi, yaitu pembiasaan yang terkait dengan akhlak, dengan karakter, dengan perilaku hidup bersih dan sehat, dengan komunikasi sosial seperti tadi yang tanyakan Mbak Intan tadi, ya. Jadi pembiasaan gitu ya. Dan juga terkait dengan emosional dari orang tua. Dikit-dikit marah-marah dari orang tua, dikit-dikit berkata keras, berkata kasar. Wah, ini pun juga nanti akan menjadi pembiasaan anak juga, ya. Yang kedua adalah interaksi atau komunikasi, ya. Dan di sini mungkin dibutuhkan satu komunikasi yang terbuka dari para orang tua untuk juga bisa mendukung terbentuknya karakter dan mengajak terus memotivasi anak saat bermain, ya. Nah, ini. Jadi itu barangkali yang bisa kita tawarkan sebagai bentuk pola asuh dari orang tua itu. Dan ini memang perlu kita sampaikan kepada para orang tua oleh guru itu, ya, untuk penyampaiannya terserah kreativitas dari para guru, ya. Yang jelas bahasa komunikasi penyampaiannya kepada para orang tua adalah memakai bahasa komunikasi yang bisa diterima oleh orang tua, ya, orang tua. Ya. Belajar dari prodi penyiaran KPI, ya. Kemudian dalam hubungannya dengan anak, ya, maka hal-hal yang perlu kita lakukan supaya terjadi sebuah
kedekatan yang luar biasa antara orang tua dan anak, maka orang tualah yang harus bisa menyesuaikan berbahasa dengan bahasanya anak. Ya, pengertian berbahasa itu adalah kita kembangkan yang lebih luas lagi. Kalau anak kita sudah lagi usia PAUD, mungkin komunikasi, cara kita bermain, mendekatinya pun juga harus dengan bahasa anak usia dini. Kalau anak kita sudah usia remaja, mungkin bahasa kita pun, pendekatan kita dengan bahasa-bahasa dan pergaulan, cara pandang, kemudian dan yang lain-lain yang seusia remaja itu. Ya. Kemudian jangan lupa mungkin di keluarga kita menerapkan yang namanya pengasuhan positif terhadap anaknya. Ya, pengasuhan positif. Nah, yang dimaksud dengan pengasuhan positif itu apa? Ya. Nah, pengasuhan yang dikembangkan dengan berdasarkan kasih sayang. Ya, kasih sayang, saling menghargai, membangun hubungan yang hangat antara anak dan orang tua. Yang itu dilakukan dalam rangka untuk menstimulasi dari tumbuh kembang dari anak itu. Ini. Kemudian pengasuhan juga adalah pengasuhan yang menggunakan pendekatan dan mengedepankan untuk penghargaan dan pemenuhan perlindungan anak. Juga mengedepankan untuk kepentingan anak yang terbaik, ya, kepentingan terbaik untuk anak, bukan kepentingan terbaik untuk orang tua. Termasuk milihno jodoh bareng iki Mbak Pariyati itu ini harus memperhatikan mengedepan kepentingan terbaik untuk anak. Tapi biasanya kan ada segi pertentangan antara terbaik menurut anak dan terbaik menurut orang tua, gitu kan. Dan pengasuhan positif adalah mengedepankan penghargaan, pemenuhan, perlindungan anak, juga mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak, gitu ya. Ya, ini yang perlu dikompromikan, gitu ya. Kemudian pengasuhan positif itu adalah juga upaya untuk memberikan lingkungan yang bersahabat dan ramah sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tinggal kita sebagai orang tua, sudahkah kita melakukan pengasuhan positif di lingkungan keluarga kita? Dan sebagai calon orang tua, akankah kita besok juga mampu untuk mewujudkan pengasuhan yang positif seperti ini? Itu yang jadi catatan kita. Dan untuk mengimbangi pengasuhan dan melengkapi dari pengasuhan positif itu, kita pun juga harus menerapkan dari pola asuh terhadap keluarga kita itu, di mana proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, spiritual. Ini kita mulai sejak anak dalam kandungan sampai dewasa ini. Ya, itu supaya total. Pertanyaannya,
pengasuhan positif itu perlu kita lakukan di mana dan oleh siapa yang harus melakukan pengasuhan positif ini. Nah, ternyata pengasuhan positif itu supaya efektif bisa terlaksana sehingga bisa mendukung untuk perkembangan karakter anak yang baik itu adalah harus dilakukan di lingkungan rumah, ya, oleh ayah, ibu, kakak, nenek, kakek, tante sepupu, asisten rumah tangga, pokoknya semua orang dewasa yang ada di rumah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara di depan tadi, ya, itu. Kemudian juga di lingkungan sekolah ini. Oleh karena itu, wahai para guru dan calon guru, ya, bahwa pengasuhan positif itu pun juga perlu dilakukan oleh seorang guru di lingkungan sekolah. Siapa? Ya, oleh kepala sekolah, oleh guru, oleh administrator, dan warga sekolah semua itu. Ya, supaya apa? Ya, supaya terlahirlah anak-anak yang berkarakter, berkepribadian yang baik itu tadi. Ya. Juga di lingkungan masyarakat, di trias pendidikan itu terimplementasi di sini, gitu ya. Di lingkungan masyarakat itu siapa? Ya, tetangga dan orang-orang yang tinggal di sekitar tempat tinggal kita ini. Ya, dengan demikian tugas kita selanjutnya mestinya kita harus masyarakatkan tentang pengasuhan positif di semua lingkungan perkembangan dari anak tersebut. Nah, selanjutnya, mengapa pengasuhan positif itu penting, ya, dan perlu disosialisasikan dan diimplementasikan? Kalau perlu dibuat sebuah gerakan, ya, gerakan pengasuhan positif. Ini dalam rangka meningkatkan kualitas interaksi anak dan orang tua. Ini itu yang pertama. Kemudian mengoptimalkan tumbuh kembang anak, baik tumbuh kembang jiwa maupun tumbuh kembang fisik, termasuk perkembangan karakter tadi. Dan yang ketiga ini adalah mencegah perilaku menyimpang yang tidak dikehendaki oleh kita maupun negara. Dan dalam pengasuhan positif ini ada prinsip-prinsip yang harus kita pegangi. Yang pertama, anak harus diperlakukan dengan penuh penghargaan, ya, bebas dari tindakan kekerasan, dan kita laksanakan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Itu prinsip yang pertama. Kemudian dalam pengasuhan positif ini juga kita sebagai orang tua perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Ini, maka nanti lembaga PAUD jenengan Bu Pariyati harus dibuat lingkungannya itu yang aman, nyaman, ramah bagi tumbuh kembang anak ini. Ya, gurunya ya ramah gurune. Pengawasi ya ramah, bakul jajane ya ramah, gitu kan. Ini dalam rangka untuk mendukung pengasuhan positif ini. Dan yang perlu kita pahami sebagai orang tua, ya, ini sebagai orang tua dan calon orang tua, ya, dalam kaitannya dengan ini adalah
kita harus betul paham tentang tahap perkembangan anak ini, supaya kita dalam memberikan apapun kepada anak, ya, entah pendidikan, pengajaran dan sebagainya, itu sesuai dan pas dengan tahap perkembangan anak, ya, tidak overlap dan tidak telat, ya. Kemudian harus kita lakukan komunikasi yang efektif, ya. Jadi pertanyaan ini nanti komunikasi yang efektif gimana ini? Ini kelihatannya melebar ya pembahasan kita ini. Melebar. Iya, yang namanya ilmu pendidikan itu kalau dulu ketika saya sekolah di SPG itu ada 12 mata pelajaran sekian itu. Itu ujiannya dulu itu hanya satu mata pelajaran. Jadi besok ujian mata pelajaran ilmu pendidikan yang banyaknya itu 12 ini. Saya belajarnya pokoknya tak tumpuk gitu aja. Tak tumpuk, tak sawang, dari atas, bawah, itu akhirnya ya masuk sendiri ya. Jadi yang harus dipahami oleh para orang tua terkait dengan perkembangan anak ini, termasuk perkembangan karakter, ada yang pertama tahap perkembangan anak, kemudian komunikasi efektif dari orang tua, dan yang berikutnya adalah disiplin, ya, disiplin positif itu. Tahap perkembangan anak ini kita perlu belajar psikologi perkembangan ya, ya, ngikuti mata kuliah psikologi perkembangan itu ya kalau gitu ya. Jadi kalau kita bahas hanya sisa waktu setengah jam ini ya ora cukup itu ya, berarti itu jenis semester kuliah di apa ya ini ya. Jadi selama hidup manusia mulai dari kecil sampai dewasa ini perlu kita pelajari tahap-tahapannya dan ciri-ciri perkembangannya. Ya, setelah tahu ciri-ciri perkembangan, tahap perkembangannya dan apa yang pas untuk anak di usia itu. Ya, sehingga pembelajaran yang diberikan oleh guru, pembelajaran yang diberikan oleh para orang tua itu pas dengan usia perkembangan anak itu. Kalau tidak pas pasti ditolak, ya, pasti tolak gitu. Ya, cara barang jam mingkop ini diberikan ya terpental, tapi nak pas berkembang nah dimasuki ya pas itu ya. Nah, ini kita harus tahu itu ya, ciri perkembangan anak, masa tanya. Nah, dan mengapa orang tua harus memahami tahap perkembangan anak ini? Supaya dia bisa melakukan deteksi, ya, deteksi tumbuh kembang anak ini. Anak saya kok baru begini, ini normal apa tidak ya? Nah, ya. Anak saya kok sudah begini, iki terlalu dini dewasa apa tidak ya? Nah, itu kan. Itu dia akan tahu tahap perkembangan anak itu. Kemudian yang kedua, dia juga bisa melakukan deteksi dini tentang perilaku yang menyimpang dari anak itu. Kalau dia paham tentang tumbuh kembang anak ini. Ya. Kalau perlu, IPMAPA buka klinik tumbuh kembang jiwa anak yang melayani konsultasi tumbuh kembang jiwa anak, gitu kan. Belum ada ya klinik kayak gitu ya di Pati. Iya. Padahal itu kan sangat diperlukan oleh sebuah keluarga. Biasanya keluarga-keluarga itu kan karena tidak dimiliki pemahaman tentang hal ini, sehingga yang terjadi orang tua dalam memahami perkembangan anak itu dinilai sebagai sebuah penyimpangan, ya, penyimpangan. Ingin orang iso menyesuaikan orang tuanya atau mungkin anaknya itu tidak bisa menyesuaikan dengan pemahaman orang tua, gitu kan. Ini yang perlu mungkin diinisiasi ya. Klinik tumbuh kembang jiwa dan anak buka setiap sore jam berapa sampai jam berapa gitu kan. Nah, gitu. Nah, aspek apa yang ada dalam tahap perkembangan anak itu? Ya, yang perlu harus kita tahu ada aspek sosial, aspek perasaan, aspek berpikir, dan aspek fisik. Ya, kalau karakter itu masuk di aspek yang mana? Nah, itu kita pelajari itu ya di sana.
Kemudian pola pengasuhan ini yang perlu kita pahami, ya. Kita pola pengasuhan ini berdasar pada umur, ya. Ini pas di PAUD itu ada 0 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 6, 12 sampai 18, ya, 6 sampai 12, 12 sampai 18 itu. Nah, itu kemudian yang belum sahabat komunikasi efektif. Masih ada waktu setengah jam. Ya. Gimana? Ampun. Karena waktunya dan juga keterbatasan waktu, Pak. Oh iya. Monggo. Iya. Saya siap berhenti dan siap melanjut gitu kan. Karena masih ada 12 mata pelajaran, mata kuliah untuk melengkapi ilmu pendidikan ini. Jadi kalau semalam suntuk mungkin ya isih kurang waktu nih kan itu kan. Oke, monggo saya sampai di komunikasi efektif ya. Mohon maaf tadi karena ada kendala di linknya, Pak. Dan mohon maaf juga untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab. Keterbatasan waktu mungkin bisa langsung saja ya saya simpulkan materi yang telah disampaikan oleh. Oke, monggo. Nah, pembentukan karakter anak BDR seperti sekarang sangat penting karena hal itu dapat mendukung visi dan misi Indonesia di masa depan tentang cita-cita Indonesia menuju Indonesia unggul, Indonesia hebat, dan Indonesia jaya. Baiknya lingkungan rumah si anak itu harus bisa mendukung pembelajaran anak selama dari rumah, dan juga tanggung jawab orang tua sangat besar dalam pembentukan karakter anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Jadi, setiap anggota keluarga yang dewasa harus bisa bertanggung jawab dan mengajarkan beberapa kompetensi, baik itu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dan hal itu tidak harus diajarkan oleh guru, karena orang tua di rumah juga bisa mengajarkannya. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam mendukung pembentukan karakter anak. Nah, begitu ya. Dan selamat untuk penanya yang telah terpilih dan telah saya bacakan di pertanyaan. Dan telah dibacakan pertanyaannya di sesi tanya jawab. Anda berhak untuk mendapatkan giveaway-nya. Terima kasih. Nah, bagi pemenang, giveaway bisa dikonfirmasikan kepada Kak Nisa Uswatun Hasanah. Ditunggu konfirmasinya ya, maksimal 2 kali 24 jam. Terima kasih. Baik. Sekian ya. Terima kasih Bapak Maftuhin atas penjelasannya di kesempatan pada malam hari ini dan telah meluangkan waktunya untuk acara malam hari ini. Semoga acara malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya para orang tua, para guru, dan juga calon guru semuanya. Tetap semangat. Sekian dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian saya akhiri ya. Tadi belum salam ya. Mohon maaf sekiranya mungkin materi yang saya berikan tadi belum tuntas.
memang karena keluasan di ilmu pendidikan dari dan untuk orang tua itu memang banyak, sehingga mungkin kalau waktu hanya 2 jam itu masih sangat-sangat kurang lagi. Dan mohon maaf atas keterbatasan saya kondisi penguasaan materi maupun yang lain-lain. Akhirul kata, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mohon maaf. Bisa lah ya saya ya. Iya Pak, selamat ya Pak. Nggih.